ada ya. Terus yang kedua ada eh, Kak Siti Huzaima. Nah, dia ini berasal dari Sekolah Riset Satu Kata. Nah, mungkin itu aja sih untuk perkenalan singkatnya. Nanti yang perkenalkan dirinya itu ya biarkan mereka yang memperkenalkan dirinya sendiri. Ya, mungkin apa untuk pertama saya persilakan ke Kak Rizka dulu ya. Oke, persilakan dulu Kak Rizka. Waktu dan Perkenalan tempat dulu ya Kak ya. boleh. Gimana baiknya biar biar dikenang gitu. Oh iya, pokoknya kalau diskusi itu asal ada partnernya aja jadi kok diskusi itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Dwi Agustin, Eshum MA. Eshum itu saya Bahasa dan Sastra Arab, S1-nya di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kalau MA-nya itu Interdisciplinary Islamic Studies, fokusnya konsentrasi Islam dan kajian gender. Kebetulan kakak Zaim ini kakak tingkat saya. Jadi insya Allah lah sanad keilmuan tentang Islam dan kajian gender itu ada nyambung-nyambungnya lah masih. Gitu. Nah sekarang saya ngajar di UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, itu juga tidak terduga karena saya mungkin apa ya mungkin sudah garis tangannya begitu ya. Kok ternyata saya tinggal domisili di Samarinda dan sampai sekarang alhamdulillah kerasan juga betah. Jadi saya nggak pernah menyangka bisa jadi di sini, kemudian jadi dosen, kemudian sampai hari ini aktif begitu di dunia akademik dengan banyaknya dinamika yang ya lumayan lah saya lewati dulu pas masih muda. Iya ya, itu mungkin itu saja. Kalau apa ya pengalaman memang saya konsentrasinya di kajian gender, penelitian saya, kemudian pengabdian kepada masyarakat, tema-tema apa menjadi narasumber ya kebanyakan tentang kajian gender. Cuman kalau fokus ke ekologi itu, saya ada sih satu artikel ya yang membahas tentang ekofeminisme. Tapi selebihnya saya kalau gender itu lebih fokus ke pesantren, teologi feminis, begitu itu juga saya suka. Oke, mungkin itu saja. Saya kembalikan ke Kak Amar. Itu mungkin perkenalan singkat ya. Iya Kak, katakanlah. Ya, 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 baik. Maksudnya ini ya sekalian juga apa namanya ya bisa dipaparkan sekaligus saja Sekalian presentasi apa Kak. ini ya, itulah Oh, ya ya sudahlah. this time is Aku yours. time is yours. Thank you so much ya. Ya. Tadi saya kirim PowerPoint, mungkin bisa dioperasikan. Oke, boleh, boleh, biar Heeh. eh, Ya, biar ada biar gambarnya. Meskipun saya kirim juga cuma gambar-gambar saja. Cepet-cepet bikinnya. ya. Ya. Oke, So, udah kelihatan. ya, Oke, ya, ya. Ya, udah. di sini saya membahas tentang perempuan merawat alam, kajian ekofeminisme, gitu ya. Jadi, kenapa ada sampai ada istilah perempuan merawat alam? Apakah memang sebelumnya tidak merawat, begitu ya? Sebelumnya merawat juga, begitu. Nah, tapi dalam terminologi ini bisa dilanjut slide-nya. Baik. Nah, oke. Sebenarnya ekofeminisme itu merupakan aliran ya, salah satu aliran dari feminis. Begitu. Kalau feminisme itu aliran yang memperjuangkan hak-hak perempuan, tapi karena di situ ada eko atau ekologi, berarti dia itu adalah feminis lingkungan. Gitu. Ada keterkaitan antara perempuan dengan perspektif ekologi. Perempuan yang merawat alam. Jadi tidak hanya laki-laki yang wajib untuk merawat alam, tapi memang baik perempuan maupun laki-laki itu berhak dan memang tugasnya sebagai khalifah fil ard untuk merawat alam. Gitu, ya.
Nah, aliran ini muncul dengan menitik beratkan antara etika dan moral terhadap keberlangsungan perempuan dan ekologi atau lingkungan. Dan aliran ini juga menunjukkan adanya hubungan yang erat ya, bahwa memang perempuan itu sangat dekat dengan alam. Sifatnya perempuan sebagai sumber kehidupan itu yang memiliki rahim dan alat-alat reproduksi itu diidentikan dengan alam yang menjadi pusat munculnya kehidupan di alam semesta. Nah, sehingga ketika terdapat kerusakan alam, maka perempuan berada pada posisi yang sangat dirugikan. Karena dalam konteks ini perempuan dengan alam itu semacam satu kesatuan yang tidak terpisah. Nah, kerusakan ekologi yang disebabkan oleh keputusan politik, kemudian pembangunan, ataupun industrialisasi, itu menjadikan kaum perempuan itu pada posisi yang paling rentan atau dalam tanda kutip sangat menderita, memang sangat menderita begitu ya. Nah, keputusan politik ini kan dianggapnya maskulin, misalnya membuka lahan baru, memotong pohon, dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh mayoritas adalah laki-laki. Nah, itu menyebabkan ya perempuan itu semakin terpinggirkan, terperosok dan menderita karena telah merusak kultur atau kebiasaan para perempuan sebagai perawat dan pemelihara alam, baik itu air, hutan, tanah, ya, gunung dan lain sebagainya itu. Jadi itu merusak kultur perempuan sebagai perawat bumi. Tapi pada hal ini juga menunjukkan bahwa adanya penindasan manusia terhadap ciptaan makhluk lain, terhadap alam yang bukan manusia, begitu, sehingga ekologi dipandang dalam posisi yang subordinat. Seakan-akan yang ordinat itu manusia, yang subordinat itu adalah ekologi, sehingga ekologi itu seakan-akan bebas untuk dieksploitasi sesuka hati. Ini salah satu apa ya, case ya, misalnya ada pemanasan global begitu, entah itu efek rumah kaca, terus kemudian ada kebakaran, deforestation, kemudian ada asap-asap industri yang menyebabkan pemanasan global, perubahan iklim yang drastis begitu. Nah, kebanyakan dari hal-hal yang terkait dengan kerusakan alam itu ada juga stereotip yang mendekatkan bahwa perempuan itu sebagai penyebabnya begitu. Misalnya kalau perempuan itu ada di ranah domestik misalnya, perempuan itu hanya aktif di ranah domestik memasak. Akhirnya dari proses memasak itu banyak sampah gitu kan. Banyak sampah apa yang tidak terpakai, limbah-limbah rumah tangga. Nah, itu juga menjadi salah satu stereotip ternyata perempuan itu menyumbang banyak sampah begitu, menyumbang banyak polusi. Nah, kurang lebih kayak gitu. Atau misalnya karena perempuan itu sangat membutuhkan air yang jauh lebih banyak daripada laki-laki, kemudian perempuan juga mengalami period gitu ya, menstruasi itu juga dianggap menyumbang sampah di bumi. Padahal kan sebenarnya perempuan itu kan yang merawat bumi, tapi ada stereotip-stereotip yang menunjukkan bahwa perempuan itu yang merusak alam. Atau bahkan lebih keras lagi perempuan itu malah tidak berkontribusi terhadap pembangunan misalnya begitu, atau dalam setiap apa setelah ada adanya revolusi industri misalnya kayak di Prancis itu perempuan-perempuan banyak yang teralienasi, atau ketika ada revolusi hijau zamannya Orde Baru perempuan-perempuan banyak yang teralienasi ya, termarginalisasikan karena kebiasaan mereka itu digantikan oleh mesin. Nah, misalnya begitu ya. Jadi seakan-akan itu perempuan itu kayak di tetap aja mendapatkan stereotip negatif gitu ya dalam tanda kutip gitu. Padahal dia itu posisinya sangat dekat dengan alam. Gitu. Ada beberapa tokoh sih yang membahas tentang ekofeminisme ini begitu. Ini misalnya dari Karen begitu ya. Ini mengatakan bahwa patriarki menjadi penyebab utama adanya pandangan pada nilai, perilaku, dan anggapan dasar munculnya penindasan. Nah, budaya patriarki itu menciptakan relasi yang hierarki ya. Jadi pandangannya itu seakan-akan dualistik, dikotomis, termasuk cara memandang relasi manusia dengan ekologi. Yang tadi saya katakan bahwa manusia dengan ekologi, perempuan dengan ekologi itu merupakan satu kesatuan, seakan-akan dikotomis. Perempuan
eh, dialamisasi. Ini menurut Karen G. Warren ya. Perempuan dialamisasi, kemudian alam difeminisasi. Gitu. Perempuan dialamisasi itu maksudnya karena ada sistem reproduksinya sehingga perempuan itu dianggap seperti, mohon maaf, kayak binatang begitu ya, yang melahirkan seperti sapi, kambing, kerbau begitu ya. Tapi kalau alam yang difeminisasi itu seakan-akan ya kayak perempuan, bahwa alam itu dieksploitasi, alam itu ditindas, begitu ya, dikontrol, dirusak, dikuasai oleh laki-laki begitu. Nah, bahkan dalam kebudayaan Mediterania ya, itu ketaklukan kaum laki-laki terhadap kekuatan alam yang tidak bisa dikontrol itu diramalkan hanya disamakan dengan ketaklukan perempuan terhadap laki-laki. Jadi gapnya itu sangat tinggi gitu. Foucault juga menjelaskan bahwa eh, apa eh, manusia itu apa ya, dan eh, bahwa manusia dan peradabannya tidak hidup dalam ekologi tetapi hidup dalam budaya yang mempengaruhi kondisi ekologi itu ya. Jadi manusia dan peradabannya tidak hidup dalam ekologi tetapi hidup dalam budaya yang mempengaruhi kondisi ekologi. Dan ekofeminisme itu juga berangkat dari teori ini. Gitu. Terus ada lagi kan banyak nih tokoh-tokoh ekofeminisme gitu kan. Ada Vandana Shiva juga mengatakan bahwa perempuan memiliki kekuasaan dan keahlian dalam mengelola ekologi, termasuk pangan dan sumber air yang dirampas oleh penindasan gitu. Shiva juga melihat bahwa perempuan yang terdidik oleh alam itu mereka lebih piawai dalam memelihara alam gitu, sesuai dengan konstruksi biologis dan lingkungan hidupnya. Itu. Nah, didikan alam ini menjadi keahlian kaum perempuan dalam menentukan pangan, pemeliharaan sumber air, pemeliharaan hutan, dan sumber-sumber pangan lainnya. Ketika ekologi rusak oleh keputusan politik ekonomi, misalnya ya, itu maka hilanglah kekuatan dan keahlian kaum perempuan tentang lingkungan hidup. Sehingga fokus perjuangan dari aliran ini untuk melawan perusakan ekologi yang disebabkan oleh keputusan politik maskulin. Jadi dalam konteks ini semua keputusan eh, politik atau pemerintahan kita ini memang sifatnya lebih cenderung ke maskulin. Misalnya bisa kita lihat dari siapa yang mengambil keputusan, jenis-jenis keputusan apa yang diproduksi begitu ya, itu cenderung ke maskulin. Kalau Vandana Silva ini mengaplikasikan bahwa misalnya kayak tadi apa, eh, pembukaan lahan baru, penebangan hutan, apalagi tuh, eh, pemanfaatan sumber daya alam dan lain sebagainya itu sangat maskulin. Nah, itu sangat eh, menunjukkan bahwa ada subordinasi antara manusia dengan alam, bahkan ya antara sesuatu yang maskulin dengan yang feminin begitu. Atau bahkan lebih cenderung manusia dengan alam, ya perempuan juga bagian dari alam itu. Sehingga eh, itu akan menjadikan objek lain sebagai objek eksploitasi. Kalau di India itu untuk melawan hal-hal yang sifatnya eksploitatif terhadap alam itu ada gerakan Cipko. Ini gerakan ini sangat apa ya, sangat familiar ya, gerakan Cipko. Jadi perempuan-perempuan itu memeluk pohon begitu ya, biar pohonnya tidak ditebang. Jadi itu sangat revolusioner. Jadi mereka menggunakan tubuhnya sebagai seorang perempuan itu ya dalam berpolitik dalam hal ini untuk melindungi pohon biar tidak ditebang begitu. Atau kalau dalam konteks Indonesia dulu saat ada ini apa pabrik semen ya di Kendeng, nah itu cara mengadvokasinya yang turun ke lapangan untuk demo adalah para perempuan begitu. Itu harapannya biar kalau misalnya ada kerusuhan, misalnya ada bentrok begitu, harapannya sih ya, harapannya ketika mau memukul, mau menyemprotkan gas air mata, itu mereka para polisi atau yang ada di Satpol PP di situ akan pikir-pikir karena yang dihadapi adalah perempuan. Gitu loh. Jadi sebagai seorang perempuan mereka bisa lebih luas ya, lebih bebas untuk menyuarakan, menggunakan tubuhnya untuk menyuarakan itu.
Tapi kenyataannya ya, Allah alam, kemarin ada yang sempat ini kan ya meninggal begitu ya. Itu beberapa contoh sih gerakan-gerakan perempuan dalam proses untuk melestarikan alam. Ini slide selanjutnya. Nah, ini macam-macam ekofeminisme. Ekofeminisme ini ada 4 ya. Ya meskipun memang ada pro dan kontra begitu. Ada yang menganggap bahwa perempuan dengan alam itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Ada juga yang beranggapan bahwa alam dengan perempuan itu tidak bisa disatukan. Itu mungkin juga masih eh, terpengaruh dengan pola pikir yang dikotomis itu tadi. Misalnya ada jiwa raga, kemudian pagi dan siang, siang dan malam, gitu ya, pagi dan sore. Nah, kayak begitu. Macam-macamnya ini ada 4 ya. Yang pertama ada nature atau cultural ecofeminism. Ini pandangan yang menyamakan tubuh perempuan dengan alam. Perempuan adalah alamiah karena tubuhnya membutuhkan kedekatan dengan alam, kebutuhan dengan air dan tumbuh-tumbuhan. Dibandingkan dengan tubuh laki-laki yang tidak begitu membutuhkan air dan tumbuh-tumbuhan sebanyak dan sepenting seperti perempuan. Tapi pemikiran ini ternyata juga menimbulkan kritik. Kritiknya apa gitu kan? Uh, apa ya? Bahwa sebenarnya hal ini bisa menjadi faktor untuk mengurangi potensi perempuan. Karena potensi perempuan itu hanya ditekankan pada tubuh yang akan menjaga dan memelihara alam. Padahal perempuan juga mempunyai potensi berupa cara berpikir yang mampu membuat gerakan yang revolusioner. Dengan merubah cara memandang alam melalui pengertian relasi yang positif antara perempuan dan alam. Ya, ini untuk yang pertama. Terus kalau yang kedua itu nanti kita bisa lanjutkan di sesi tanya jawab. Kayaknya sesi tanya jawab juga lebih apa ya, lebih senggang waktunya ya, lebih panjang begitu. Nah, spiritual ecofeminism. Di sini mengangkat spiritualitas perempuan ya. Jadi pada saat itu muncul ketika ada peribadatan untuk menyembah dewi-dewi. Nah, penganut aliran ini menentang subordinasi perempuan dengan melakukan ritual melalui yoga misalnya. Melafalkan mantra, menari di bawah sinar bulan purnama, meditasi begitu dan memberikan pesan-pesan kebaikan hidup sesuai dengan pandangan perempuan. Karena di sini tuh kritiknya adalah aliran ini apa ya? Mereka akan secara politis itu bisa menggantikan agama dengan melakukan upacara keagamaan berupa spiritualitas yang mewah. Gitu. Jadi anggapannya kalau melakukan kegiatan spiritualitas dengan kegiatan-kegiatan yang tadi itu ditanggap mewah, gitu, karena membutuhkan banyak hal. Gitu. Dan menanggapi hal ini, misalnya dari Mariamis sama Pandana Sifat, mengatakan bahwa ibadah kepada dewi-dewi itu bukan spiritual yang mewah. Karena itu urusannya dengan kebatinan ya, spiritualitas. Ini dilakukan untuk menentang pandangan spiritual yang berasal dari Barat, yang membuat dikotomi antara tubuh dengan jiwa, material dan spiritual. Apa ya, dan karena iya yang seperti itu. Karena kalau adanya dikotomis berarti seakan-akan bahwa jiwa itu lebih penting daripada tubuh misalnya ya. Atau yang spiritual itu lebih penting daripada material sehingga mereka mengadakan pemujaan itu dengan yang luar biasa sehingga di situ terdapat subordinasi. Padahal dalam konteks ini idenya itu adalah satu kesatuan, bahwa tidak ada sesuatu yang dualisme, tidak ada sesuatu yang dikotomis yang menimbulkan subordinasi, tapi sama-sama pentingnya, sama-sama saling melengkapi. Jadi pemujaan atau ibadah terhadap para dewi-dewi ini untuk mendekonstruksi pandangan dikotomi jiwa dan raga, material dan spiritual. Dan yang ketiga ini sosial dan social construction ecofeminism. Jadi kalau aliran ini berpandangan bahwa
perempuan secara alamiah itu sebagai penjaga dan pemelihara lingkungan alam. Karena tubuh perempuan sangat bergantung dengan produk alam. Ada kritik juga, gitu kan. Kritiknya karena kaum perempuan sudah terkonstruksi oleh sosial budaya bahwa perempuan itu subsisten dengan alam, bergantung pada alam, sehingga tugas ini dibebankan kepada perempuan. Maka muncul lagi kritik bahwa relasi perempuan dengan alam tidak ilmiah lagi, tetapi sudah banyak dikonstruksi oleh sosial budaya yang berwawasan maskulin. Sehingga perlu dekonstruksi pandangan yang mengalamiahkan relasi tersebut, kemudian mengkonstruksi pandangan tersebut dengan memandang ekologi dan manusia adalah kesatuan yang utuh. Jadi secara konstruksi sosial dan budaya, manusia atau perempuan itu dari mulai lahir sampai sekarang itu dikonstruksi secara maskulin. Relasinya itu relasi yang saling melengkapi ya. Karena perempuan itu memang konstruksinya secara sosial budaya subsisten dengan alam. Jadi mereka tidak bisa dipisahkan. Mereka adalah satu kesatuan yang kalau ada alienasi, marginalisasi perempuan terhadap alam, misalnya karena alam itu dirusak atau karena apa ya, alam itu hanya dikuasai oleh laki-laki begitu, ya perempuan bingung juga apa yang bisa dia lakukan, sedangkan dia itu sudah terkonstruksi secara sosial budaya sejak kecil bisanya uh, mencari sayur di hutan misalnya, atau bisanya memetik buah-buahan gitu. Tapi ketika alam itu dirusak dan perempuan itu hanya memiliki skill untuk itu, ya mereka akan merasa teralienasi gitu. Tidak ada sesuatu yang bisa mereka kerjakan sesuai dengan konstruksi sosial budaya yang sudah dilatih, yang sudah diberikan kepada mereka. Nah, konstruksi sosial dan budaya ini kita kenal dengan, ya kalau konstruksi sosial kan gender gitu kan, nah, itu sangat dikotomis kan antara gender laki-laki dengan perempuan. Yang menjadikan perempuan seperti itu kan juga salah satunya karena ada punya patriarki gitu, sesuatu yang maskulin. Maka tidak bisa dipisahkan. Kalau yang keempat ini sosialis ekofeminisme dan transformatif sosialis ekofeminisme. Aliran ini mengkampanyekan perubahan sosial melalui tindakan tidak menebang pohon sembarangan, gitu ya. Tidak mengganti dengan tumbuhan baru. Aliran ini juga mensosialisasikan vegetarian dan gerakan cinta damai. Kritiknya bahwa adanya ajakan perubahan dan transformasi sosial budaya ini tidak bisa berjalan lancar karena masyarakat tidak mau berubah, tidak mau merubah gaya hidupnya. Kalau di ini teman-teman Eropa ya, kalau yang di Barat, ya Amerika juga sih banyak kan vegan itu sesuatu yang wajar ya, atau justru snack begitu vegan begitu karena dia mengambil dari tumbuhan. Tapi kalau di Indonesia kan belum familiar, berarti Indonesia ini memang belum ya kurang lebih begitu, belum bisa merubah gaya hidup yang apa ya vegetarian begitu ya, mensosialisasikan vegetarian dan apa ya begitu. Nah, di sini belum belum familiar lah. Itu sih ada keempat macam-macamnya yang lanjutkan. Ini saya ada sih kalau misalnya kenapa sih ada juga uh, feminis yang menganggap bahwa alam itu dengan tubuh perempuan dengan perempuan itu sebenarnya tidak bisa disatukan. Apakah ada yang berpendapat seperti itu? Ada juga, gitu kan? Salah satunya itu yang apa, pemikir yang uh, ya terkenal sih ya Simone de Beauvoir begitu ya, gandengannya Sartre ya, Jean-Paul Sartre itu mengatakan bahwa yaitu mendukung pemisahan antara tubuh perempuan dengan alam. Karena dia menganggap bahwa uh, tubuh perempuan itu ya bukan temannya perempuan sebenarnya. Dengan adanya sistem reproduksi, terutama reproduksi melahirkan, itu uh,
membuat perempuan itu lebih kelelahan begitu. Lebih kelelahan begitu ya. Jadi secara fundamental dia itu berpendapat bahwa tubuh perempuan itu telah mengalienasi dan memberatkannya sehingga perempuan lebih kelelahan dalam aktivitas-aktivitas yang jadi dia juga menganggap memang beda begitu alam dengan tubuh perempuan yang begitu juga. Tapi dari kesamaan-kesamaan yang bisa menjadi tempat tumbuh, tempat munculnya kehidupan, kita menganggap bahwa ada banyak kesamaan antara karakter perempuan dengan alam. Mungkin sekilas ya tentang ekofeminisme. Kalau landasan teologisnya juga ada, misalnya di surat Ar-Rum ini slide berikutnya, ya Kak. Ya, ini perspektif teologisnya bahwa memang kalau Ar-Rum 41 sampai 42 itu menunjukkan bahwa terdapat apa? Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Pun juga masih ada perdebatan di situ. Apa iya sih memang eh, apa ya Islam itu telah memicu kerusakan begitu kan? Ada orang yang pesimis begitu, masa iya sih Islam apa memicu adanya kerusakan dan ketidakstabilan ekologis gitu. Tapi juga ada juga yang mengatakan bahwa ini tuh merupakan apa ya semangat atau peringatan untuk penyelamatan keseimbangan ekologis karena kan salah satu uh, kayak pesan yang ada dalam Al-Quran itu peringatan begitu ya. Jadi ini memperingatkan bahwa dengan adanya ayat ini maka jangan membuat kerusakan di. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Kak Amar. Terima kasih. Baik, terima kasih atas apa yang telah di apa ya sedikit ya mungkin dari Kak Kariska ya katanya mungkin kalau bisa dieksplorasi nantilah ketika diskusi sedang berjalan ya. Mungkin untuk mengefisienkan waktu ya saya lanjutkan ke eh, Kak Siti Zaimah. Silakan. Ini biar tak bantu share ya, gimana? Iya, Atau Mas. mau share sendiri? Soalnya udah Hmm, jadi co-host. di Mas Amar Gimana? aja. Mas Amar aja ya. Oke, tak cariin dulu ya. Hmm, oke. Baik, sambil menunggu slide-nya dibuka, saya ingin menyapa teman-teman sambil berkenalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang sudah bersedia hadir dalam diskusi malam hari ini. Saya Siti Khuzaimah, saya biasa dipanggil Zaim. Saya satu alumni dengan Bu Rizka, karena Bu Rizka ini sekarang jadi Bu dosen di Samarinda. Aktivitas saya selama 5 tahun terakhir ini di Sekolah Riset Satu Kata. Saya juga pernah mengajar di Universitas Amikom Yogyakarta. Pernah mengajar juga di Madrasah Ibtidaiyah. Jadi saya memang suka dengan dunia pendidikan, suka dengan belajar, sehingga malam hari ini saya senang sekali diundang Mas Fian untuk bisa berbagi sedikit ilmu yang saya tahu. Nah, kemarin dikirimi Tor sama Mas Amar itu sudah di framing, kita akan bicara tentang perempuan dan alam gitu. Jadi mau tidak mau, saya akan mempresentasikan eh, tentang ekofeminis dan ini nyambung dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Rizka sebelumnya tadi. Oke, ini teman-teman sudah bisa menyimak slide-nya. Saya beri judul kontestasi AMDK terhadap ancaman kerusakan ekosistem dan SRHR. SRHR itu apa? Saya pikir teman-teman sudah tidak asing ya. Itu Sexual Reproductive Health and Rights. Jadi
eh kita semua, kalau Mbak Rizka tadi sudah menyampaikan secara teoritis gitu, Bu Rizka, saya yang akan mengajak teman-teman untuk sekarang saling jujur. Dalam slide berikutnya, Mas Amar, bisa dilanjutkan. Oke. AMDK, air minum dalam kemasan. Sekarang teman-teman yang sudah hadir di sini, saya minta untuk berpartisipasi ya. Bisa raise hand. Hari ini saya menggunakan air untuk membersihkan badan. Yang menggunakan air untuk membersihkan badan silakan raise hand. Apakah hari ini tidak ada yang mandi? Oke. Yang menggunakan air, apakah Mas Fian saja? Yang lainnya? Yang tidak open cam tidak apa-apa. Yang penting raise hand. Barangkali terkendala sinyal ya di tempat teman-teman sekalian. Oke, thank you. Kedua, masak. Hari ini siapa yang sudah masak menggunakan air? Oke, bertambah 3. Lalu hari ini yang menggunakan air untuk mencuci. Apapun yang dicuci. Baju, celana dalam, makanan, beras. Oke. Yang menggunakan air untuk irigasi, barangkali yang hadir di sini ada teman-teman petani muda. Irigasi atau setidaknya siram-siram tanaman di depan halaman kos. Kemudian yang menggunakan air untuk memberi minum ternak. Nah, oke, sederhana ya pertanyaannya, minum ternak. Lalu pasti yang menggunakan air untuk minum hari ini. Kita semua ya. Adakah yang menggunakan air untuk kebutuhan yang lain? Teman-teman? Tidak ada? Barangkali untuk apa selain 7 yang sudah saya list? Oke. Kita ke slide selanjutnya, Mas Amar. Nah, hari ini cuaca, kondisi langit di tempat saya tinggal panas sekali, suhunya panas sekali. Kalau kita tinggal di, hari ini, siang ini, kalau teman-teman lihat gambar ini, apa yang akan dirasakan? Kalau di bawah terik matahari terus lihat ada botol air minum yang sudah dikucurkan gitu. Merasa segar? Yang merasa segar bisa raise hand. Ini airnya melepas dahaga. Apalagi kalau di bawah terik matahari terus melihat air yang biru berwarna bening ini. Oke. Pasti segar ya kalau melihat air yang sejernih ini. Next, Mas Amar. Oke. Nah, bicara tentang air minum, industri air minum dalam kemasan, teman-teman, sedikit yang saya tahu, ini juga hasil dari melacak di Google, air minum dalam kemasan itu sudah ada sejak tahun 1600 ya. Itu barangkali ada sebelum itu, tapi saya kurang tahu. Yang saya catat di sini, sejak tahun 1600 itu industri air minum dalam kemasan sudah ada. Itu diproduksi oleh Inggris. Dan kemudian ketika air minum dalam kemasan itu cukup banyak dikonsumsi oleh orang Inggris, akhirnya beberapa tempat atau kawasan di Eropa itu kemudian banyak menjamur industri-industri air minum dalam kemasan. Selanjutnya, di tahun 1920, orang Belanda yang ada di Indonesia waktu itu sering bersinggungan, orang Belanda yang ada di Indonesia itu sering mendapatkan tamu dari luar negeri, dan ketika ada orang berkunjung tuh ini mau dikasih suguhan apa ya gitu. Air minum di gelas itu ternyata pada masa-masa itu tidak sesuatu yang elit gitu bahasanya. Jadi akhirnya kemudian ide memunculkan air minum dalam kemasan itu
ada gitu. Air minum itu waktu itu zaman Belanda di Semarang ya. Kemudian tahun selanjutnya di tahun 19-an juga, 1973, Pak Tirto Utomo itu melanjutkan ide untuk mengembangkan air minum dalam kemasan, karena di tahun 1920 itu ide untuk membuat air minum dalam kemasan itu belum banyak diterima oleh masyarakat di Indonesia pada umumnya, sehingga di tahun 1973 itu Aqua sebagai merek, maaf ya saya menyebutkan merek karena ini memang merek yang kemudian dikenal oleh banyak orang, dan sampai saat ini air minum dalam kemasan itu masih jadi ranking 1 yang menghilangkan dahaga di bawah di tengah siang di bawah terik matahari. Itu di Bekasi. Nah, di tahun 2000-an ini semakin menjamur lagi beberapa merek air minum dalam kemasan. Ada Le Mineral, Nestle, Fit, Crystalline, Clio, Ades, dan lain-lain. Dan beberapa minuman botol yang ada rasanya. Next slide, Mas Amar. Nah, ke bawah lagi, ada sedikit pertanyaan. Nah, apakah Anda, sekarang teman-teman siap-siap nih, resen lagi. Ini kalau Mas Fian resen terus nanti mau pilih yang mana? Apakah Anda selalu bertanggung jawab atas botol minuman yang sudah Anda nikmati? Ini Kak Fikri sedang stay di... Oke. Ayo, teman-teman bisa jujur aja, tidak apa-apa. Oke, bertanggung jawab ya. Iya. Yang tidak bertanggung jawab. Yang tidak bertanggung jawab tidak resen, tapi boleh senyum-senyum di balik layar. Yang kadang-kadang. Oke. Setidaknya teman-teman sudah bisa memberi jawaban pada dirinya sendiri. Next slide, Mas Amar. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Jika semua identitas gender menikmati air minum, ya, air dan minuman botol, maka siapa yang akan terkena dampaknya? Oke. Maksud saya ini botol ya. Kan air minumnya udah diminum nih. Botolnya itu, sisa botolnya itu, kalau kita buang begitu saja, atau kalau kita manfaatkan, siapa yang kena dampaknya? Kita sendiri toh. Dan saya di sini tidak menutup identitas gender tertentu gitu. Artinya semua orang menikmati itu kok dengan identitas gender apapun ya. Agak turun sedikit lagi Mas Amar. Saya tidak tahu apakah ini hanya di layar saya. Oke. Lalu bagaimana perspektif ekofeminisme? Next. Oke, ini saya sedikit saja mengulas apa yang tadi sudah disampaikan Ibu Rizka. Jadi, air minum dalam kemasan teman-teman itu kalau diobservasi lebih dalam, direfleksikan lebih jauh, itu akan menimbulkan persoalan lingkungan, ya. Nah, dalam perspektif ekofeminis, isu lingkungan itu adalah isu feminis. Jadi, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan hidup, di situ perempuan kemudian punya concern, gitu ya. Jadi, perempuan dan alam itu sebagai ruang tumbuh. Perempuan memiliki rahim, sedangkan alam itu terdapat tanah, air, udara yang menjadi ruang tumbuh kehidupan manusia, hewan, kita semua. Nah, keduanya ini mengalami alienasi, subordinasi, opresi, dan objektifikasi oleh siapa? Rezim patriarki, gitu ya. Karena ini sudah di framing, maka mau tidak mau
perspektif ekofeminis bicara seperti itu. Agak turun sedikit, teman-teman, kalau tadi Bu Rizka sudah menyebutkan salah satu tokoh feminis dari India, ini ada wajahnya ini dengan penuh gembira. Ini adalah Ibu Vandana Shiva dengan gerakan Cipko yang disampaikan Bu Rizka tadi, memeluk pohon. Jadi Bu Vandana Shiva itu punya spirit yang luar biasa untuk menjaga kehidupan melalui pohon. Kenapa pohon? Karena pohon itu yang menyimpan sumber mata air, ya, gitu. Jadi mata air itu tersimpan baik di bawah akar-akar pohon yang besar. Dan teman-teman semoga tidak lupa dengan slide saya yang kedua. Sejak kapan air minum dalam kemasan itu ada? 1622 Inggris punya air minum dalam kemasan. India sebagai salah satu negara yang dijajah oleh Inggris. Kalau tidak salah begitu ya. Teman-teman, nanti saya bisa dibantu koreksi kalau ada yang kurang tepat. Nah, di situ Bu Dr. Vandana Shiva itu bersama teman-teman melakukan gerakan memeluk pohon atau disebut dengan Cipko. Karena apa gitu? Salah satu quotes yang saya tulis di bawah ini, in nature's economy, the currency is not money, it's life. Jadi tidak bisa mata uangnya itu bukan uang gitu. Ekonomi apa? Tidak bisa dibayar dengan uang gitu, karena ini adalah kehidupan gitu. Pohon ditebang, dijual bisa jadi uang sekian puluh juta gitu. Tapi untuk menghidupkan pohon besar sebesar yang dibeluk Ibu Vandana Shiva ini tidak cukup waktu 10-20 tahun. Butuh waktu ratusan tahun pohon-pohon ini tumbuh, dan di balik akar-akar yang panjang ke dalam itu menyimpan mata-mata air. Kalau pohon satu itu ditebang, mati salah satu sumber mata air. Ya, saya tidak tahu apakah ketika saya menyampaikan materi seperti ini, hati teman-teman yang laki-laki ini terenyuh atau tidak. Karena biasanya terenyuh, tapi setelah selesai Zoom, ya udah biasa aja gitu. Next slide, Mas Amar. Oke. Nah, bicara lagi tentang air minum dalam kemasan ya. Plastik botol yang sering kita konsumsi itu plastik botol, gelas kaca, kaleng, karton, itu menyebabkan problem dekomposisi. Benda-benda itu tidak bisa diurai, tidak bisa terurai. Jadi secara tidak langsung dalam jangka waktu yang lama itu akan menyebabkan ancaman kerusakan ekosistem. Diakui atau tidak ya, di musim kekeringan seperti ini, sampah-sampah itu kalau dibakar, semua orang pasti tahu menyebabkan karbon dioksida. Dan kalau sudah terjadi kebakaran, itu akan merusak banyak pohon yang seharusnya bisa menghasilkan oksigen ya. Kalau di musim penghujan, botol-botol ini akan berenang di atas aliran air banjir. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana di Piungan itu kalau terjadi banjir ya, tumpukan sampah yang sering kali tutup pintu itu, terus banjir di Piungan. Lautan sampah itu akan semakin menyusahkan kita yang mengkonsumsi air minum dalam kemasan.
Tapi sejauh ini Piungan belum pernah dikabarkan banjir ya. Tapi Piungan teman-teman, bagi yang tidak tinggal di Jogja, Piungan itu salah satu TPA, tempat pembuangan akhir eh, sampah gitu. Kalau di Makassar, di sini di mana Mas Amar? Kalau ada TPA terdekat dengan kota? TPA Antang, tempat Nah, pembuangan sampah akhir nah, di daerah Antang, di Antang Manggala, Kecamatan Manggala di Kota Makassar. dan apakah di sini di Antang maksud saya sudah pernah ada cerita tentang banjir atau di Antang itu daerah yang cukup aman sehingga tidak tidak mungkin terjadi banjir di sana. Kalau banjir sih enggak, cuman apa namanya? Kalau apa namanya penyebaran baunya itu tersebar sampai ke beberapa titik daerah di Makassar itu. Karena kan sudah sangat menumpuk gitu. Ya gitu sih. Oke, jadi polusi yang apa saat ini dirasakan cukup dominan itu adalah polusi udaranya ya, mengganggu udara. Nah, itu kan secara tidak langsung teman-teman berdampak pada tubuh gitu ya, tubuh laki-laki, tubuh perempuan, dan tubuh pada identitas gender apapun gitu. Lalu saya akan turun ke ini slide saya yang sebelum akhir ini ada pertanyaan. Lalu bagaimana kabar baik SRHR saat ini? SRHR itu Sexual Reproductive Health and Rights kita semua gitu. Jadi kalau kita tadi memulai bahwasanya isu feminis, isu lingkungan itu sama dengan isu feminis, keluar dari frame feminis ya, feminis yang mengatakan feminis itu hanya perempuan, tidak begitu. Jadi bagaimana kemudian kehidupan umat manusia ini ya dengan berbagai jenis gender itu bisa berlangsung dengan baik. Ekofeminis itu ingin mengajak kita semua merefleksikan dan menyadari apa-apa yang sudah kita lakukan itu akan berdampak balik terhadap alam dan juga berbalik kepada tubuh kita sendiri gitu. Saya yakin teman-teman yang laki-laki meskipun tidak menyandang rahim di perutnya itu, tapi kan ada organ-organ reproduksi yang itu akan menghasilkan benih kehidupan, ya toh? Gitu. Teman-teman yang sekarang biar saya sedikit bergeser ya, tidak selalu berbagai jenis air minum, jajan air yang berasa itu maksudnya minuman berbotol, yang dikemas dalam botol. Mungkin untuk saat ini dalam jangka waktu 1-2 tahun tidak terasa, tapi 5-10 tahun yang akan datang berdampak enggak gitu. Oke, itu masih cukup lama ya kalau dikaitkan dengan tubuh gitu. Tapi bagaimana dengan sisa botol yang habis dikonsumsi tadi loh? Pasti teman-teman nanti akan beralibi ya. Kan sekarang sudah banyak tempat pembuangan sampah, tempat bank sampah, tempat apa namanya? Reusable sampah gitu. Iya, sudah banyak. Tapi kan kita sudah minum isinya dan kita tidak pernah atau jarang sekali berpikir tentang saya harus bertanggung jawab atas botol minuman yang saya minum. Jujur atau tidak, silakan teman-teman mengaku pada dirinya sendiri. Gitu. Slide yang paling akhir, Mas Amar. Selamat berdiskusi. Sekian presentasi dari saya. Nanti teman-teman bisa memberi masukan ya, yang saling membangun. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih atas pemaparannya yang cukup reflektif ya dari Kak Zain ya. Apa ya? Ya, jujur juga kalau ditanya soal kesadaran apa namanya akan tadi ya penggunaan apa namanya kemasan itu. Nah, untuk tanggung jawab atau enggaknya sih ya masih kadang-kadang sih. Maksudnya di kadang-kadang karena apa namanya? Karena kadang eh, apa namanya masih bertanggung jawab bilang, oh iya ini kasihan kalau kita beli ini gitu kan. Tapi kadang juga enggak gitu. Jadi ya ada sisi humanis yang kemudian tidak hilang dari kita. Nah, itu dan mungkin teman-teman juga apa namanya teman-teman juga ya ya silakan merefleksikan dirinya gimana gitu dengan apa namanya pengelolaan akan kemasan yang dipakai gitu, berdasarkan dari yang Kak Zain bilang tadi gitu. Nah ini sepertinya teman-teman pada nggak sabar ini untuk apa namanya ya berdiskusi dengan kita di sini ya. Ya, apa? Apakah ada teman-teman yang ingin menyampaikan apa mungkin bahasa kerennya unek-unek sih atau gimana gitu? Kalau apa namanya? Kalau belum bisa secara voice seperti ini, yang mungkin di kolom chat bisa diketik gitu. Silakan, teman-teman. Kalau belum, mungkin biar biar saya yang pantik dulu sedikit ini ya. Apa namanya? Ya, eh, kalau dari Kariska sendiri. Kan tadi eh, ada beberapa hal tentang ekofeminisme yang dijelaskan ya. Nah, ini kan kita kita perlu mengontekskan pada eh, apa namanya peranan penting dari apa namanya perempuan itu sendiri bahwa ya dengan adanya kesadaran secara ekologis itu kemudian apa namanya ya bisa membangun apa namanya ya ya perubahan iklim yang lebih baik gitu karena kan pada saat ini climate change itu kan masih banyak digaungkan dan apa namanya ya tanggapan para perempuan muda itu yang saat ini yang perlu kita apa namanya eh, renungi bersama gitu ya lebih tepatnya karena dari segi ideologinya misalnya apa yang perlu dikontribusikan kepada dunia dan sebagainya. Nah itu untuk Ariska ya. Nah terus untuk Kak Zain ya eh, apa namanya menarik bahwa dengan apa namanya dengan membahas tentang air kemasan itu ya tidak hanya air sih bahkan berbagai minuman yang kita minumnya misalnya apa yang punya soda gitu ataukah kemudian punya kandungan warna dan sebagainya nah itu kan apa namanya ya membuat kesadaran kita itu ya perlu dikritiskan lagi tentang betapa pentingnya ya kemasan itu perlu dikurangi dengan apa misalnya eh, oh mungkin ada tumbler misalnya oh Tupperware misalnya atau apalah nah tapi kan pada saat ini ya semakin marak lah apa namanya produksi-produksi kemasan itu karena apa karena ya ya hal-hal yang ya bersifat misalnya mungkin bahasa kerennya persoalan sosial yang apa gitu misalnya persoalan ekonomi ya kan dan sebagainya nah kan itu ada relasi yang terjadi di situ nah itu kan sehingga paham paham ekologinya itu sudah timpang di situ karena kan tadi ada apa namanya eh, produksi-produksi itu sendiri itu kan semua apa namanya ya kita kadang sadar kadang sadar bahwa ih kok ya kita selalu beli minum gitu itu kan ih akhirnya kita tidak ini apa namanya kita tetap kayak abai gitu dengan ini kemasannya gimana gitu. Ya mungkin sementara gitu aja dulu sih makasih teman-teman gimana atau ada yang ingin apa namanya ya memberikan pertanyaannya atau gimana gitu
Terus saya sebelum jawab kasih dulu. ke mau dijawab dulu, nggak apa-apa Kak. Dijawab aja dulu. Saya tadi jadi haus loh dengar pemaparannya Kakak Zaim. Jadi saya minum dulu tadi tuh. Hmm, Aduh, emang panas sekali nih ya hari-hari ini. Nggak di Jawa, nggak di Kalimantan. Nah, bagaimana mengkontekstualisasikan begitu ya dari beberapa macam eh, jenis dari ekofeminisme. Yang pertama, memang kita harus memahami nih sebenarnya ya, bahwa perempuan dengan alam itu ya satu kesatuan. Karena dengan adanya beberapa eh, kesamaan sifat bahwa perempuan itu juga menjadi tempat pertama terwujudnya kehidupan di bumi begitu ya. Terus alam ini juga sumber dari kehidupan di alam semesta begitu. Sehingga perempuan itu ketika nanti misalnya ada kerusakan alam, jangan pernah berpikir bahwa bukan tanggung jawab saya, atau misalnya biar saja diwakilin para pemegang san, atau mungkin kalau sedang kampanye sudah diwakili teman-teman saya yang laki-laki gitu. Tapi juga suara kita ini pasti akan didengar, atau karena itu tadi ada ikatan bahwa kita ini bagian dari alam begitu. Maksudnya ikut terlibat gitu kan. Yang dikhawatirkan ketika ada stereotip bahwa perempuan itu juga dalam tanda kutip turut menjadi penyebab adanya kerusakan alam, misalnya dianggap banyak menyumbangkan sampah misalnya ya, kayak gitu akhirnya stereotip itu melekat terus-terusan begitu. Kalau tidak diimbangi dengan upaya atau aksi nyata yang menunjukkan bahwa perempuan ini peduli dengan kelestarian alam. Tentu di sini nanti harus ada perspektif ekofeminisnya, gitu kan? Ada perspektif ekologinya begitu. Jadi perempuan juga harus berperan aktif gitu. Kalau dan ini kan juga menjadi beberapa poin di Sustainable Development Goals-nya PBB kan, misalnya cara kayak apa udara yang bersih, adanya sanitasi, terus apa ada isu-isu perubahan iklim dan lain sebagainya itu kehidupan bawah air. Nah, itu kan alam semua itu ya. Selain beberapa poin juga tentang gender begitu. Nah, di situ itu memanggil bahwa perempuan itu harus terlibat dalam memelihara alam. Ketika alam ini rusak, maka perempuan juga harus take action begitu untuk melindungi alam. Tadi dijelaskan misalnya ada gerakan Cipko memeluk pohon begitu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena marak ada pembalakan liar gitu ya. Ada orang ya sudah gitu kan pohon-pohon ditebangin. Nah, karena mereka menganggap bahwa alam itu bagian dari diri mereka, mereka tidak mau ada pohon yang ditebang. Cara melindunginya dengan dipeluk itu salah satu gerakan Cipko untuk melindungi pohon, melindungi alam. Jadi, ya saran saya ya kita harus proaktif dalam menjaga kelestarian alam. Caranya dengan tadi kampanye, ikut proyek-proyek, misalnya kalau akademisi, atau mulai dari diri kita sendiri nih di rumah kayak tadi pakai botol air minum nih sudah tidak hanya minum tapi harus bertanggung jawab ini. Nanti setelah minum nih botolnya kemana begitu. Kalau memang tidak bisa bertanggung jawab ya pakai apa tuh yang isi ulang begitu ya. Jadi menggunakan zero plastik atau diet plastik begitu. Pakai gelas yang bisa dicuci lagi dipakai lagi begitu. Atau misalnya kalau colokan apa ya cas HP charger kalau udah pakai ya sudah dicopotin begitu loh ya dari mulai diri kita sendiri. Tuh. Mungkin itu sih ya langkah-langkah yang bisa dilakukan. Ya, ya sangat ini ya. Gimana ya bilangnya? Gimana Kak Zaim ada anggapan gimana? Halo, halo. Ya, suaranya jelas. Oke. Iya, sebetulnya semua dari kita itu sudah ada pengetahuan di sini, di kepala masing-masing itu sudah ada. Cuman mau mengaktifasi lagi enggak? Atau pada saat-saat tertentu itu pilihan mana yang diambil gitu loh. Karena disadari atau tidak ya, 1 kali 24 jam itu kita pasti belanja. Belanja apa aja?
datang ke Oktomart, karena sekarang bulan Oktober ya, bukan apa namanya Indomaret itu loh, Indomaret, Alfamart, pergi ke kita itu kalau bisa bawa tas atau goodie bag, apa sih susahnya gitu untuk mengurangi penggunaan plastik. Tapi kan kita akan memilih jalan ninja yang praktis. Ya udah pergi aja bawa badan sama dompet. Nanti kalau bawa tas itu ribet. Ya enggak? Di kepala kita sudah ada nih banyak pilihan belanja ya. Yang kedua, kata Bu Rizka tadi, kita bisa bawa tumbler. Tapi membawa tumblernya ini loh, itu juga ribet. Enak beli air botol harga 3.000, selesai minum sudah. Kalau bawa tumbler, kita harus merefill, membawanya berat di dalam tas, selesai masih ada ruang yang harus dipakai untuk tumbler itu, gitu. Ya toh, tumbler. Ketiga, menggunakan sedotan. Nah, ini sering kali para teman-teman kalau jajan es, kalau saya tidak tahu Bu Rizka, zaman kecil kita kalau minum es itu kan dibungkus plastik ya, sama bapak-bapak yang jual di jalan itu. Kalau jajan es itu kan setelah plastiknya diikat ya sudah kita minum dari sisi yang kanan, Pojokan. pojok kanan atau pojok kanan Iya sudah begitu. gitu kan. Tapi semakin ke sini setelah ada tersedianya sedotan plastik itu penggunaan sedotan plastik tidak bisa terbendung lagi gitu. Plastiknya. Dan banyak juga gerakan-gerakan teman-teman muda yang yuk ganti sedotan bambu atau sedotan aluminium. Tapi itu juga tidak marak karena itu terjadi tetapi di kalangan menengah ke atas. Sependek observasi saya itu begitu. Jadi yang sudah mulai punya apa ya, sudah mau mengaktifasi kesadaran Save Earth itu ya teman-teman yang biasanya makan makan minum di restoran gitu. Itu biasanya sudah menggunakan sedotan aluminium atau sedotan bambu atau sedotan kertas gitu, bukan plastik. Tapi ya di tempat-tempat tertentu, kalau kita jajan di kaki lima, sedotannya masih sedotan plastik. Kemudian meminimalisir konsumsi jajan ya, konsumsi jajanan, minuman yang berkemasan plastik. Tapi saya tahu teman-teman eh hasrat untuk jajan, hasrat untuk jajan itu kalau dipotong, dikastrasi itu sakit ya. Ada enjoyment yang terganggu, ada kenikmatan, ada pleasure yang kok nggak boleh sih. Padahal kan jajan enak. Jajan itu nggak mahal, 3.000, 2.000, 10.000 itu bisa dapat 3-4 macam. Ya, murah kok gitu. Jajan better 3.000, minuman botol 3.000. 3.000-nya lagi apa misalnya? Saya tidak sering jajan di Indomaret, jadi tidak tahu apa merek-merek jajanan itu. 10.000 dapat banyak itu. Tapi yang bertanggung jawab sampah plastik itu siapa? Ya sudah, paling mentok dibuang ke tempat sampah. Karena nanti akan ada bapak sampah yang ngangkut gitu. Ya, mari kita jujur pada diri kita masing-masing. Dan terakhir, daur ulang sampah plastik. Beberapa tempat sudah banyak apa tadi bank sampah ya, Bu Rizka. Tetapi bank sampah itu juga tidak didukung, kurang didukung oleh regulasi daerah. Sehingga masyarakat itu lebih banyak yang konsumtif daripada merecycle sampah plastiknya masing-masing gitu. Karena apa namanya sependek yang saya tahu, kalau di Jogja orang buang sampah itu dapat sanksi dan itu tidak main-main. Sehingga sungai-sungai di Jogja itu sudah mulai bersih.
sudah tidak banyak orang buang sampah di sungai dan aliran air dari Merapi sampai ke laut itu sudah minim sampah, sehingga sampah yang dibawa sampah yang terbawa ke laut itu tetap ada, tapi sudah minim gitu. Nah, di di tempat saya tinggal yang baru ini, got-got, selokan, kanal itu masih banyak sekali sampah plastik. Saya tidak tahu itu sebetulnya kanal itu untuk lubang sampah atau untuk aliran air ketika apa namanya, untuk penyimpanan atau saluran pembuangan air. Jadi di Indonesia ini memang lucu ya, dibuatkan saluran air tapi ditutup dengan sampah. Dibuat waktu itu ada sungai yang bisa untuk dijadikan alternatif kayak empang atau embung gitu ya. Tapi itu juga saat ini sudah jadi mayat-mayat sungai karena terkontaminasi oleh zat-zat beracun gitu. Karena jujur atau tidak setiap hari kita mandi menggunakan sabun mandi, pasta gigi, sampo, dan itu semua berbahan kimia. Itu meresap ke air permukaan, dan air permukaan itu ya untuk apa pasti akan lari ke sungai-sungai, sehingga sungai-sungai itu menyusut jadi mayat sungai, akhirnya kering gitu. Begitu Mas Amar. Saya tidak tahu, barangkali teman-teman masih ingin menambah atau mengkritisi atau tidak setuju, dipersilahkan. Baik, Mbak. Ya, itu tadi mantap sekali. Karena gimana ya? Eh ya, itu memang perlu kembali dibangun kesadarannya itu loh. Karena kan tidak apa namanya? Tidak semudah yang dibayangkan bahwa apa namanya? Ya, hal remeh tapi sebenarnya apa ya? Berat anunya, berat ditimbangkan gitu loh. Nah, itu yang kemudian apa namanya? Ya perlu di apa namanya direnungkan lagi seperti katanya Kak Zaim itu. Nah, nah ini ada apa namanya? Ada pesan dari apa Alfian bilang halo Mbak Rizka dan Mbak Zaim. Terima kasih banyak insight-nya malam ini. Jadi belajar banyak. Nah, oh iya, jika kami sekolah muda ini serius bikin sesuatu yang kreatif dari topik yang sangat serius ini, apakah ada rekomendasi inisiatif yang baru? Tuh. Bukan ya inisiatif yang baru gitu maksudnya. Jika ada gitu. Terima kasih katanya dari saudara Alfian. Gimana nih Kak Zaim? Nah, apa ya? Sebenarnya banyak ya yang bisa dilakukan. Misalnya kalau memang aktif di media sosial, ini sudah langkah yang bagus sih kampanye lewat media sosial. Tapi saran saya itu perbanyak, mungkin ada proyek kerjasama begitu. Saya tahun depan itu insya Allah ya ada beberapa proyek tapi tentang gender begitu. Nah, tentu itu ada mekanisme tertentu. Maksud saya kalau mau mungkin membuat semacam gerakan atau mengarah ke NGO atau mencari funding begitu, mungkin akan lebih tersupport. Tapi kalau memang masih proses mencari lewat media sosial itu menurut saya itu impact-nya luar biasa begitu. Karena dia bisa menyasar ke semua lapisan gitu. Atau kalau mau lebih ini lagi apa ada misalnya ada hari Minggu itu ada Car Free Day atau apa gitu kan. Misalnya ada teman-teman komunitas ada misalnya joinan sama komunitas apa, kemudian membuat semacam awareness ke masyarakat gitu kan. Jadi masyarakat yang lewat-lewat di situ tahu misalnya oh harus ada misalnya temanya tentang diet plastik atau apa begitu sih. Harusnya begitu. Kemarin itu ada beberapa kegiatan misalnya kayak gandeng mahasiswa kan biasanya kalau antar mahasiswa itu bisa apa ya saling menularkan begitu ya ngajak teman-temannya gitu loh kalau mau menghimpun massa yang banyak begitu. Karena saya itu biar minimal awareness ke masyarakat itu sudah terbentuk begitu.
Nah, apalagi sekarang ada isu IKN kan, kalau di Kalimantan sini memang isu IKN itu rame, karena sudah mulai banyak pembangunan gitu kan. Itu banyak itu peneliti-peneliti, terus kemudian ya tentang lingkungan di sini. Kan kalau di Kalimantan Timur itu memang fokusnya kayak ke tambang begitu lah, lebih ke begitu, dan itu konspirasi yang sangat kuat, yang sangat besar gitu. Jadi kalau untuk anak-anak muda mungkin bisa melalui wacana apa bacaan, tulisan melalui media sosial begitu. Kayak online itu maksud saya bisa ya high impact begitu. Terus saran saya ya. Mungkin teman-teman juga bisa saling memodifikasi begitu dengan banyaknya referensi yang ada. Dan saya itu kalau kan banyak ya misalnya kayak NGO-NGO yang ada itu kan mulai dari begini-begini, mulai dari diskusi-diskusi, mulai dari komunitas beberapa orang tapi berkembang sampai punya apa ya staff-staff begitu, kemudian ada apa programnya, kemudian dia bisa melakukan ini dan itu begitu maksudnya dengan melibatkan banyak orang. Tapi ya mulai dari begini-begini, dari pemikiran-pemikiran pemuda yang kreatif dan pantang menyerah begitu memang. Oke, saya kembalikan. Itulah tanggapan saya ya. Baik, terima kasih Kak Rizka. Masih ada eh, Kak Sain gimana? Ya, ya, sebelum Mas Amar, sebelum saya merespon dari Mas Amar, saya ingin dengar cerita dari Bu Rizka untuk kondisi di lapangan ya gitu. Seperti apa gitu, karena saya memang belum pernah ke Kalimantan, belum menyaksikan sendiri bagaimana kondisi alam di sana gitu. Tapi sejauh ini kan mendengar cerita dari teman-teman, kemudian aktivis dan itu aktivis ya, aktivis lingkungan. Ada juga teman yang itu mantan pekerja yang biasanya dia buka lahan terus ngebom ngebom pegunungan-pegunungan itu untuk di. Nah, bagaimana Bu Rizka di sana selama 5 tahun terakhir ya? Ini sudah 5 tahun berjalan di Kalimantan, Bu? 2000 iya ya, 2020 itu udah 4 tahun. Tahun. Heeh, 4 tahun lah. 4 tahun nanti Januari. Nah, cuman sekarang itu bagusnya kalau untuk tambang-tambang yang ilegal itu sudah banyak ditutup. Mm-mm. Oke. Jadi iya, jadi banyak banget. Kalau dulu mungkin ya dulu jadi apa bekas-bekasnya itu banyak. Bahkan di pinggir jalan itu kelihatan saya kira dulu itu danau, ternyata bekas tambang. Tapi itu dulu begitu. Nah, sekarang tuh ya mungkin masih ada, tapi kalau kabarnya itu banyak yang sudah ditutup. Ada penertiban lah. Ada penertiban besar-besaran kemarin itu. Saya dengarnya begitu. Jadi kalau yang punyanya yang apa resmi-resmi yang punya BUMN itu ya memang mereka mengelola ya secara itu. Tapi kalau yang untuk yang ilegal itu ya banyak kan sudah ditutup. Jadi paling banyak itu bekasnya. Bekasnya itu galian apa ya? Kalau misalnya saya kan sempat begini, ini bekas lubang tambang ini enaknya diapakan ya kalau ini katanya buat wisata aja kayak danau. Tapi kebanyakan danau, masa konsepnya danau semua wisatanya. Saya kata iya ya, karena mereka kan itu sampai dalam banget itu kan, nggak tahu arahnya kemana gitu. Setelah itu menganga gitu airnya. Itu sih Mbak Jai. Memang di sini kan itu yang apa ya hasil alamnya gitu ya. Dan bahkan kalau di sini paling malah perusahaan asing itu ya yang kerjakan di sini itu kalau yang orang sini paling ya di desa wisata yang itu atau ya ini. Itu udah alhamdulillah sih kalau sejauh saya kan melihat di aktivitas Pemprov dan lain sebagainya itu banyak sudah isu-isu itu memang sudah banyak yang ditutup yang legal-ilegal itu. Tapi Ya, mungkin masih ada, cuman out of the record saya juga kurang iya artinya perjuangan langkah lah. teman-teman aktivis perjuangan lingkungan itu memang sekarang sudah ada dampak yang dirasakan gitu loh. Kalau ya itu nanti akan jadi problem baru ya gitu misalnya entahlah apa gitu tapi setidaknya safeguard itu ya harus begitu gitu. Harus. Itu setidaknya menjadi kabar baik. Baik, begini saya membaca kolom chat yang di bawah itu em, Assalamualaikum Kak. intervensi. Ya, Bisa bertanya Ya, Kak? boleh. ya silakan.
Silakan Ya, Karin. perkenalkan nama saya. Oh, assalamualaikum. Nama Salam. saya nama saya Ridwan dari Mamasa, kuliah di Akademi Perikanan Jogja. Saya sangat bersyukur karena bisa bergabung di forum ini. Saya non-Muslim yang kurang mengangkat isu tentang kesetaraan. Padahal Yesus yang kami yakini sebagai Tuhan datang ke dunia untuk membebaskan dan juga mengkritik dominasi patriarki yang tumbuh di masyarakat saat itu. Bagi saya pribadi, yang membedakan perempuan dengan laki-laki hanyalah jenis kelamin. Artinya perempuan juga bisa memimpin. Anggapan yang mengatakan bahwasanya perempuan lebih mengutamakan perasaan dan laki-laki lebih mengutamakan logika itu bagi saya cuma stereotip. Saya sangat mendukung kakak-kakak yang menyuarakan tentang hak asasi manusia. Nah, yang saya ingin tanyakan bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya alam. Karena masyarakat yang open mind atau punya empati mungkin zaman sekarang sudah bisa dibilang sangat langka. Nah, itu aja, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ridwan atas pertanyaannya. Nah, Ya, Kak. sangat ya, sangat ini ya, sangat reflektif. Mantap. Gimana? Siapa yang mau dulu? Kak Zaim atau Kak Rizka dulu ini? Gimana? Ya udah, Kak Rizka dulu berarti ya. Udah. Mohon maaf, bisa di apa tadi apa pertanyaannya? Bagaimana Mungkin secara singkat. bagaimana kita menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat yang mungkin bisa dibilang sekarang, Kak, yang punya empati dan open mind itu sudah sangat langka. Ya, oke. Terima kasih sudah jelas. Ya, Cara Kak. menumbuhkannya, iya, terima kasih. Jadi terkadang ya, apalagi misalnya ya, kalau feminis gitu, identik dengan perempuan, gitu, atau kajian gender identik dengan perempuan, seakan-akan laki-laki itu enggak gitu kan. Atau ada bahasa begini, karena laki-laki itu tidak memiliki pengalaman seperti perempuan, sehingga laki-laki itu susah untuk bisa diajak masuk ke dunianya perempuan gitu, sehingga itu akan mempengaruhi produk-produk keputusan atau perilaku yang sifatnya eksternal dari diri mereka begitu. Nah, cara-caranya itu ya bisa refleksi begitu ya, atau merefleksikan, atau dia itu karena gini, kalau dalam kajian gender itu yang eksperimental feminis itu, bahwa pengalaman perempuan itu kan bisa menjadi sebuah teori. Jadi maksud saya begini, kita ini berawal dari pengalaman begitu. Makanya kalau orang membahas soal kajian gender itu pasti banyak contoh, gitu ya, banyak case. Itu case-case saja yang berkembang begitu. Beberapa orang mengatakan bahwa ini sebenarnya sangat mudah untuk dipatahkan sebenarnya. Tentang kajian secara keadilan gender itu ya. Cara menumbuhkan empati itu kan sebenarnya kalau secara psikologis gitu ya, kalau teorinya Pierre Bourdieu gitu kan, yang habitus itu kan, apakah mungkin akan ada hubungan misalnya laki-laki itu yang sifatnya sangat logis, kemudian dia sangat susah untuk memberikan atau mengasah afeksinya, atau bahkan perempuan misalnya ya, kan sempat banyak juga cerita katanya kalau perempuan itu yang aktivis kesetaraan itu galak-galak gitu kan, tidak punya empati, tidak punya rasa belas kasih gitu kan, kejam begitu. Nah, itu juga stereotip yang muncul. Kalau caranya yang mengasah itu bisa kita membiasakan diri begitu loh. Jadi ketika apa ya? Ya kalau teori habitus kan begitu, menginternalisasi, mengeksternalisasi sesuatu secara terus-menerus gitu, sehingga akan membentuk diri kita gitu. Tapi dalam sebuah lingkup institusi. Misalnya begini, di pesantren begitu kan, santri di sana akan terbentuk mental-mental atau perilaku-perilaku seperti santri karena mereka misalnya tinggal di pesantren selama 10 tahun. Jadi setiap hari mereka internalisasi, baca, dapat kajian ya kan, ngaji dan lain sebagainya, kemudian tereksternalisasi. Kita setiap hari bersih-bersih, setiap hari apa itu akan membentuk begitu. Cara kita ya, kalau apa ya, saya ini lebih teknis mungkin ya jawaban-jawaban kayak gitu, internalisasi dan eksternalisasi. Mencoba memahami dari perspektif korban, itu juga bisa ya. Kalau
sedang menangani korban. Kalau di ilmu konseling itu, bagaimana kita tuh bisa menerapkan melalui perspektif orang lain, perspektif korbannya begitu. Ini termasuk yang teknis ya, karena saya kalau untuk langkah-langkahnya juga kurang ini. Kalau hal-hal yang sifatnya empati, kan bedanya empati sama simpati itu kan, kalau simpati itu hanya iya saya merasakan, tapi kalau empati itu sampai memberikan sesuatu gitu. Karena saya peduli, saya ikut merasakan, maka saya akan membantu Anda. Kan begitu. Ada orang kan biasanya kayak gini cerita, diskusi, saya prihatin, saya sedih, tapi cuman selesai di ruangan aja. Keluar ruangan selesai, keluar acara selesai, kan begitu. Terus actionnya apa? Luarannya apa gitu kan? Bagaimana kita bisa menyentuh itu tadi? Nah, itu ya, selain bisa merasakan melalui perspektif korban begitu, kita harus bisa mengasah itu. Sering-sering misalnya menghadapi membaca case ya, studi kasus, begitu, resolusi konflik, membaca atau belajar-belajar begitu kan banyak tuh misalnya pelatihan atau workshop begitu. Jadi kayak kita tuh belajar menjadi konselor misalnya gitu kan. Cara kita menanggapi orang seperti ini itu bagaimana. Nah, itu memang harus diasah dan tidak singkat waktunya. Memang betul gitu. Selesai di perdebatan, selesai di tulisan. Tulisannya garang betul, tapi nggak ada actionnya. Tetap aja. Begitu ya, harus dilatih. Oke, silahkan Mbak Zaim. Ya, silakan. Sorry ya, agak random jawabnya, agak random nih. Iya, Loncat-loncat pokoknya. memang harus random. Eh, Kakak Ridwan saat ini tinggal di mana kalau saya boleh tahu? Di daerah Umbul Harjo, Kak. Di daerah Umbul Harjo. Asalnya tadi dari? Dari Mamasa, Kak, Sulawesi Barat. Oke, dekat, dekat dengan laut tempatnya, Enggak, Kak. Jauh, Kak. pegunungan. Bukan, Kak. Kalau ke pegunungan di Jogja kan ya palingan Gunung Kidul. Kalau saya masih dekat dengan kota. Oh, tidak, maksud saya di Mamasa itu dekat dengan laut atau lebih dekat dengan... Kalau- Oh, yang dari apa? Di Mamasa. Itu di pegunungannya, Kak. Oke, oke. Jadi begini, eh, jawaban saya nanti juga akan cukup cukup random ya, dan semakin membingungkan. Karena saya berharap teman-teman ketika saya menyampaikan sesuatu itu benar-benar nyimak. Jadi gini, bagaimana menumbuhkan kesadaran untuk mencintai alam, menjaga alam. Eh, Kak Ridwan, jujur atau tidak, isi kepala kita ini sudah ada banyak jawaban, ya. Nah, terkait menumbuhkan kesadaran, berarti kan sebetulnya kesadaran itu sudah ada. Tinggal kesadaran itu berada di wilayah aktif atau wilayah pasif. Aktif atau pasif. Nah, di otak sebelah mana ini? Nah, saya ingin menggambarkan seperti ini. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan Mas Fian yang ada di kolom chat. Isi kepala kita ini, teman-teman, itu ada banyak sekali jawaban, ada banyak sekali pengetahuan. Kemudian, ketika kita mau melakukan sesuatu, melakukan tindakan, itu di kepala kita ini terjadi kontestasi. Ada pemilu di kepala kita ini. Ada politik yang sedang berjalan. Pusing? Oke. Gini, taruhlah satu contoh Kak Ridwan ya. Ketika di Jogja melihat orang membuang sampah di sungai. Bagi orang kota yang sudah pernah merasakan apa namanya tinggal di tempat yang padat penduduk maksud saya, sampah yang menumpuk, suasana ruang hidup yang tidak sehat, itu kalau bahasanya orang Jogja itu umpel-umpelan ya, berdempet-dempetan itu loh, itu tidak nyaman. Tetapi
orang yang tinggal di desa, di kampung, yang punya lahan masih luas, itu akan dengan sangat nyaman melempar bungkus, melempar bungkus sampah, botol minuman ke pekarangan-pekarangan atau tempat-tempat yang itu setidaknya tidak didatangi orang gitu. Nah, pilihan untuk membuang sampah ke pekarangan atau membuang sampah ke tempat sampah, membuang sampah ke sungai, aliran sungai, itu di kepala kita sudah ada, Kak. Tinggal kontestasi ini mana yang menang. Makanya saya ibaratkan pemilu itu tadi. Mana yang kita coblos nih? Yang membuang sampah ke tempat sampah atau ke sungai atau ke pekarangan gitu. Nah, kesadaran itu ada. Tinggal itu aktif atau tidak. Dari ketiga pilihan itu tadi, kalau itu yang sedang aktif itu yang membuang sampah, berarti itu sedang menghegemoni, itu yang jadi pilihan kita, gitu. Tapi kalau kesadarannya sedang pasif, ah udahlah, aku taruh aja di pojokan antara apa namanya itu gedung satu dengan gedung yang lain, kan nggak ada orang lewat situ, ya nggak apa-apa gitu. Paling nanti juga saya sendiri yang buang, orang lain tidak. Tapi rupanya setiap kepala yang berpikir begitu membuang sampah di apa namanya ada space sedikit dibuang ke situ. Orang yang berpikir begitu kan nanti sampahnya jadi numpuk. Nah, kalau sudah sampahnya numpuk, dihuni apa namanya dihuni banyak nyamuk, menyebabkan eh, penyakit yang disebabkan nyamuk itu apa namanya malaria, taruhlah gitu. Itu kemudian orang baru sadar, oh ini ada malaria gitu. Dan orang-orang akan diaktifasi bahwa sampah itu menyebabkan nyamuk loh, penyakit nyamuk malaria itu maksud saya. Tapi kalau ketika Kak Ridwan tadi misalnya memilih untuk membuang sampah itu ke tempat sampah, berarti yang sedang dipilih, yang sedang dicoblos nih di kepalanya, membuang sampah di tempat sampah biar lingkungan bersih dan kita semua yang tinggal di sini sehat. Itu. Nah, itu memang sangat sangat bergantung pada kebiasaan. Kalau Mbak Rizka tadi bilang ada habitus gitu ya, kalau menggunakan teorinya Bourdieu ya, habitus kita itu apa? Kebiasaan kita sejak kecil, misalnya kita didisiplinkan untuk melakukan hal-hal baik gitu ya. Hal-hal baik itu yang dalam rangka untuk menjaga keseimbangannya tadi loh, menjaga kenyamanan bersama begitu gitu loh. Semerawut penuh dengan hal-hal yang ya kacau gitu. Kacau itu tidak sesuai dengan edukasi yang sudah kita dapatkan di rumah. Dan yang semerawut itu tadi, hal-hal yang tidak didisiplinkan itu nyaman, itu enjoyment. Karena ya udahlah biar nggak ribet, buang aja tinggal lempar. Paling juga aku sendiri kan gitu. Makanya kalau di dalam istilah apa namanya studi gender itu kalau didisiplinkan itu bahasanya kami dikastrasi, dilarang membuang sampah. Itu kan jadi nggak nyaman. Tapi kalau ketidaknyamanan itu akan berdampak baik untuk semua orang gitu. Tapi kita ini kan namanya manusia ya. Kadang yang menang itu yang pleasure, kadang yang menang itu yang kesadaran aktif itu tadi ada ideologi ini loh. Gitu. Begitu Mas Fian dan Mas Ridwan, barangkali semakin pusing, mari kita diskusikan di lain waktu. Ya, ya, ini karena apa namanya kita keterbatasan dengan waktu ya. Ini udah pukul apa namanya 21.15 waktu Indonesia Barat. Nah, mungkin cukup sekian dari saya selaku moderator. Terima kasih atas partisipasinya dari Kak Rizka dan Kak Zain ya, beserta teman-teman yang sempat hadir dalam diskusi yang cukup panas sih sebenarnya karena sampai memanaskan telinga kita itu ya. Gitu. Jadi sekian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
Mohon undur diri teman-teman semua. Ya, Selamat baik. beristirahat atau ada yang mau lembur silahkan dilanjutkan.